Wa yustahza'u biha, atau kalau nggak mengingkari sengaja mengolok-olok. Mengolok-olok. Nah, ini hati-hati ya. Sengaja mengolok-olok orang yang perempuan berjilbab misalnya, ngolok-olok orang yang mulai berubah, ngolok-olok orang yang mulai mau menghafal Quran, ngolok-olok orang yang ke masjid, mengolok-olok ayat-ayat Allah jadi mainan, dirubah-rubah kalimatnya, dirubah-rubah maknanya, dirubah-rubah turunannya, sengaja ingin mempermainkan saja. Ya, sengaja ingin membawa nilai agama itu seperti rendah, seperti mainan. Nah, tapi perhatikan, apa yang terjadi dengan ini semua? Respon Al-Quran itu begitu indah, begitu indah. Tidak ada respon radikal, tidak ada respon ekstrim, tidak ada yang keras langsung. Bahasa Quran itu sangat luar biasa. Apa kata Al-Quran? Fala taq'udu ma'ahum. Ya, jadi Quran bukan mengatakan celah habis nih, bully dia nih, ya kan? Kalau bisa, udah serang aja, enggak ada tuh. Ya, Al-Quran mengatakan sudah, fala taq'udu ma'ahum, jangan duduk dengan mereka, kucilkan aja. Tinggalkan aja. Kalau dia penceramah, jangan dengar ceramahnya. Ya? Kalau dia pidato, jangan dengar pidatonya. Kalau dia nulis buku, jangan beli bukunya. Tinggalkan siarannya, jangan tonton segala acaranya. Ya? Isolasi dia dengan keadaannya pada saat itu. Indah. Quran mengajarkan sesuatu yang tercela tidak usah dicela lagi, karena mencela sesuatu yang sudah tercela itu buang-buang energi. Akan lebih elegan kalau ditinggalkan saja. Apa tujuannya? Sehingga dia merasa dia salah. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Sampai dia sadar dia keliru. Karena dia ditinggalkan orang, ya dia sadar ada yang salah nih. Dia balik lagi. Ya, dia kembali. Itulah indahnya Al-Quran. Indahnya Al-Quran. Bahkan dalam konteks tertentu pun, ya, itu keburukan yang muncul yang tanpa kita sadari, boleh jadi dia belum tahu atau apa yang terjadi tertentu memberikan efek jera kepadanya, tidak harus dilawan dengan sesuatu yang buruk lagi. Kadang-kadang hukum tetap berlaku, tapi akhlak itu bisa tampil mulia. Ya, seperti ya, kita berdoa semoga seluruh ustaz-ustaz, ulama-ulama diberikan kesehatan, kebaikan. Ya, sahabat kami, saudara kami, Syekh Ali Jabir kemarin mengalami satu situasi di Lampung, gitu kan? Kita sama-sama ketahui dan kita terus mendoakan baik beliau ataupun ulama-ulama yang lain, ustaz-ustaz KK yang lain, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihatlah akhlak. Akhlak itu indah. Hukum tetap berlaku, tapi akhlak sangat indah. Cukup selamatkan dia, ya kan? Jangan sakiti lagi. Balas ini bagian dari takdir Allah. Sesuatu yang indah, ya kan? Tapi hukum tetap berlaku untuk memberikan proses dalam nilai-nilai sehingga tampak keadilan dan tampak juga kemuliaan akhlak. Coba tolong renungkan dengan keluarga ya, dan keluarganya tolong doakan tuh ayahnya yang bekerja, ibunya, ya kan? Kalau aktif beraktivitas, ya. Jangan pernah terjebak. Minta petunjuk kepada Allah. Sayangi keluarga Anda. Ketika Anda bertindak yang tak pantas, pasti berdampak. Apalagi kalau pencari nafkah. Karena nafkah itu begini, nafkah itu adalah hal yang dikerjakan oleh laki-laki khususnya, suami, penanggung jawab keluarga. Sifat nafkah itu kalau dikerjakan, maka hartanya terbawa untuk seluruh orang rumah. Ya, Quran surah keempat ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi lelaki diberikan oleh Allah sebuah fungsi dan kelengkapan untuk mencari nafkah. Nafkah itu beda sekali dengan hanya menyalurkan bakat atau hobi untuk kerja. Laki-laki dengan perempuan lain. Ketika laki-laki jadi suami, jadi ayah, bekerja, itu nafkah. Maka rezeki yang diberikan akan dicukupkan oleh Allah untuk semua keluarganya. Perempuan beda. Ya, kalau perempuan yang menyalurkan hobi, mau dagang, mau apa, bukan dalam konteks mencari nafkah, rezekinya itu hanya untuk dirinya. Ya, sekalipun dia bagi dengan keluarga bisa, tapi dampaknya nggak terlalu banyak. Ya, tapi kalau laki-laki, ya, kepala keluarga dengan konteks nafkah dibawa semua. Konsekuensinya apa? Ketika mencari dengan cara yang tidak benar, keluarga bisa ikut, karena dampaknya. Tolong pikirkan para ayah, kalau ada tawaran korupsi itu jauhi. Kasihan keluarga Anda, anak Anda. Anak yang sedang sekolah, tiba-tiba disebut anak koruptor. Apa nggak sayang dengan mereka? Kasihan di sekolah, masa depan mereka ke depan. Itu terbawa itu sampai berumah tangga. Coba, satu kali ketika akan berumah tangga, dicari profilnya seperti apa. Ternyata anak koruptor dan sebagainya. Ada berita-berita yang nggak enak, kan nggak nyaman. Ya, anak perampok, anak pembunuh, keluarga ini. Itu menyakitkan. Yang melakukan Anda, tapi yang menanggung orang lain. Apa nggak kasihan? Berbenah pada diri kita, perbaiki dengan baik, jangan melanggar hukum, sayangi.
insya Allah kalau kita berubah jadi baik, negara ini akan sangat terbantu. Karena banyak kebocoran berita kita dapatkan setiap hari itu karena pelanggaran hukum. Ini termasuk manajemen bisnis dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nas. Nih. Ya ayyuhan nas. Hai semua manusia. Kalau disebutkan semua manusia, artinya hukum ini bersifat universal. Umum. Mencakup muslim dan non-muslim. Sepanjang dia manusia. Ya, hukumnya untuk siapa? Manusia. Jadi, hukum kekayaan itu hukum umum. Artinya, kalau ada non-muslim pun, bahkan yang belum beriman, mempraktikkan konsep ini akan kaya juga. Dia akan katakan begini, ya Allah kenapa dia kaya? Dia kan nggak sholat. Hei kawan, dia mengerjakan hukum umum yang telah Allah buat dalam kehidupan di bumi. Kalau kamu pengen kaya aja, ya bisa seperti dia, nggak harus beriman. Tapi apakah berkah nggak kaya kamu? Kayak kamu itu membawa manfaat akhirat enggak? Jangan-jangan cuma di dunia kamu tinggalkan sudah jadi kotoran semua, di alam kubur ngestapa kamu, nggak punya bekal. Kekayaan kamu itu beda, kekayaan kamu punya makna lain, kaya dunia dan mewah akhirat. Jelas ya? Kalau sudah tawakal, dunia nggak akan ngaruh, karena sifat kepercayaannya pada Allah itu tinggi. Ada masalah besar, ini kan Allah sudah tetapkan, nggak mungkin saya diuji kalau saya nggak sanggup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Beres. Masalah kecil nggak akan terasa. Inna ma'al usri yusra. Yang sulit aja ada solusinya, apalagi yang kecil pasti hilang. Jadi sebetulnya saat Allah minta kita ibadah, itu ingin memudahkan hidup kita, membuat kita lebih tenang. Makanya saat kita diminta zikrullah kepada Allah, zikir itu puncaknya, gambaran paling pentingnya kata Allah supaya hatimu tenang. Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Zikir itu manfaatnya kalau benar hatimu tenang. Dan ketenangan itu sesuatu hal yang penting. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, pilih mana? Nggak ada pilihan ketiga, nggak usah maksakan.